illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yawmiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu wa radhiya wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu anhum. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu ala qawlihi ta'ala wa dhkur rabbaka idza nasit ay annaka idza nasita ma siwa rabbik dzakarta rabbaka wa idh la mani'a min ru'yatihi wa shuhudihi illa siwa. Wa yaqulu aidan marratan ukhra idza nasita siwa alladhi huwa ibaratun amma siwa Allah jalla wa ala faqad dzakarta rabbak adz-dzikra al-haqiqi alladhi laysa fihi syai'un min dzikril aghyar. Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kamu lupa, manakala kamu lalai. Apa maksudnya? Apa tafsir ayat ini? Artinya adalah selagi kita lupa dari semua selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah. Bagaimana kita ingat kepada Allah kecuali segala sesuatu selain Allah? Itulah yang menghalangi kita. Jadi kalau kita nggak ingat sama apapun selain Allah, berarti kita ingat kepada Allah. Kalau kita melupakan urusan dunia misalnya, kita melupakan urusan makhluk, kita melupakan semua selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itulah pencegah terbesar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngelangkai pencegah tersebut, berarti kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini nggak ada kecuali dua. Di dunia ini nggak ada kecuali dua, Allah dan selain Allah. Kalau kita lupa dengan segala sesuatu selain Allah, berarti kita mau nggak mau ingat kepada Allah. Kalau kita lupa dari Allah, berarti sebaliknya, wal iyadu billah, kita ingat kepada makhluknya Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, kapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan begini. Kalau kita melupakan segala sesuatu selain Allah, berarti kita ingat kepada Allah. Maka pastikan
ketika kita ingat kepada Allah, lupakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita berzikir kepada Allah, nyebut namanya Allah, nyebut sifat-sifat keagungannya Allah, tapi hati, pikiran, benak kita tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika kita berzikir ingat kepada Allah adalah zikrul qalb, ingatnya hati. Itu yang dikatakan az-zikrul haqiqi. Zikir yang hakiki adalah manakala kita hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah lisan ini ingat kepada Allah, nyebut ataukah tidak, yang penting hati ingat kepada Allah, itu namanya zikir. Jadi zikir itu bukan hanya yang penting lisan, enggak. Yang penting hati. Ingatnya hati kepada Allah, zikirnya hati kepada Allah, itu lebih afdol daripada zikirnya lisan tapi hati nggak ikut zikir. Hati berzikir tapi lisan nggak berzikir. Hati berzikir tapi lisan nggak berzikir, itu lebih afdol daripada lisan berzikir tapi hati nggak berzikir kepada Allah. Tentu yang lebih afdol lagi adalah dua-duanya berzikir. Hati ingat kepada Allah, lisan nyebut keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ibadah yang kita lakukan ada etikanya, ada aturan mainnya, ada adabnya, dan termasuk adab yang harus kita jaga ketika kita berzikir kepada Allah adalah fokus dan konsentrasinya hati terhadap apa yang kita sebut. Contoh, la ilaha illallah. Lisan ketika berzikir kalimat tauhid, nyebut la ilaha illallah, pastikan hati kita pun juga nyebut la ilaha illallah. Atau hati menghayati makna arti yang terkandung daripada zikir la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi lisan la ilaha illallah, hati juga la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Ini aturan main. Kalau kita serius ingin zikirnya kita ini manfaat. Ya walaupun lisan zikir tapi hati lupa, hati lalai dari Allah, itu tetap lebih afdol daripada enggak zikir lisannya, enggak zikir hatinya. Jelas. Tapi kapan lisan berzikir hati enggak ikut zikir, sedikit manfaatnya. Untung tapi enggak seberapa. Al-Imam Al-Haddad mengatakan al-awrad la tu'athir illa ma'al hudur. Wirid-wirid yang kita baca, wiridul latif, ratib haddad dan lain sebagainya, itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, tidak akan memberikan arti yang signifikan kecuali kalau hati kita hadir. Wala tanfa illa ma'ad dawam, dan tidak akan wirid-wirid, bacaan-bacaan, amalan-amalan yang kita lakukan memberikan manfaat kecuali kalau kita istiqomai. Jadi syarat mutlak agar zikir, wirid, amalan yang kita baca itu bermanfaat, memberikan pengaruh yang positif, istiqomah, dan juga hadir hatinya saat itu. Itu syarat mutlak. Orang sekarang sudah zikirnya nggak istiqomah, kapan dibaca hatinya nggak ingat kepada Allah. Orang sekarang jangan ketika lisannya berzikir, nggak berzikir. Jangan ketika lisannya nggak berzikir. Lisannya berzikir aja kadang-kadang hatinya lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi lisannya nggak zikir. Jelas nih ya. Jadi pastikan minimal lisan kita berzikir. Dan ketahuilah, zikirnya hati lebih afdol daripada zikirnya lisan saja. Usahakan lisan berzikir, hati juga berzikir. Ini yang paling sempurna. Walaupun mungkin untuk hati itu ingat kepada Allah, manakala lisan kita berzikir perlu dipaksakan. Sama seperti kita sholat itu. Sholat tapi nggak khusyuk, ya lebih afdol tetap dibandingkan nggak sholat. Tapi jangan sampai untuk ke depan, untuk esok hari sholat tetap nggak khusyuk. Usahakan sholat, paksakan untuk khusyuk.
Kenapa? Karena yang paling penting daripada sholat itu adalah khusyuknya. Zikir yang paling penting adalah hadir hatinya. Adanya penghayatan daripada zikir yang dia baca. Adanya penghayatan, dihayati, dimaknai, didalami, ditadabburi zikir yang dia baca. Itu yang paling penting. Tapi selagi kita belum bisa zikir pakai hati, jangan pernah lepas zikir pakai lisan. Itu minimal. Walaupun sedikit manfaatnya. Selagi kita belum bisa khusyuk dalam sholat, jangan sampai kita nggak sholat. Minimal kita sholat walaupun belum khusyuk. Tapi jangan sampai selama-lamanya kita nggak pernah berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya kita. Jangan sampai selama-lamanya kita nggak pernah bercita-cita kapan kita zikir, hati kita nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Bercita-citalah zikir lisan dan juga zikir hati. Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengatakan begini. Al-dzikru ala arba' maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Ada 4 keadaan orang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada di antara kita yang zikrul lisani faqat. Hanya lisannya saja yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal. Pernah seorang wali min auliyaillah, orang yang soleh ditanya, Kiai, Ustaz, Habib, gimana keadaan kami? Memangnya kenapa? Kami ini lisannya berzikir, tapi hati kami lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan daripada apa yang kami baca dalam zikirnya kami. Gimana, Habib? Syukur. Allah masih manfaatkan lisannya kamu untuk ingat dan nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur. Tapi jangan puas diri. Syukur sama puas itu beda ya. Syukur itu dia berterima kasih kepada Allah atas keadaan dia sekarang. Tapi dia tetap bercita-cita bisa lebih daripada ini. Itu syukur. Bersyukur kita, alhamdulillah, meskipun belum bisa sampai khusyuk, tapi saya masih dikasih istiqomah sholat 5 waktu. Tapi jangan puas, selamanya sholat nggak pernah khusyuk, jangan dong. Itu namanya puas diri. Bukan syukur itu adalah dengan keadaannya dia sekarang, alhamdulillah. Tapi sebetulnya dia bisa berbuat lebih daripada itu. Nah itu yang dia cita-citakan. Itu yang dia targetkan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, meskipun saya ini belum bisa hadir hatinya ketika berzikir, tapi lisan saya masih bisa berzikir kepada Allah. Tapi kan syukur, tapi jangan puas. Selamanya cuma lisannya tok yang zikir, hatinya nggak pernah zikir. Enggak. Bersyukur, alhamdulillah, daripada sudah hatinya nggak zikir, lisannya nggak zikir, babar belas nggak ingat sama Allah, dohir nggak ingat, batin nggak ingat, lisan lupa, hati lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu keadaan kita kapan lisan zikir, hati lupa itu lebih baik daripada lisan lupa dan hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula orang yang lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tandanya bahwa setan atau iblis tidak menguasainya. Setan atau iblis saat dia berzikir kepada Allah jauhnya setan dan tidak mampunya iblis menguasai kita, itu adalah keuntungan. Itu adalah satu hal yang patut untuk kita syukuri. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa untuk menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, kami Allah sediakan baginya setan yang selalu ikut kemanapun dia melangkah. Makanya setan itu bisa merasuki jiwa seseorang yang jiwanya bahkan lisannya juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya kosong. Tapi orang itu kalau lisannya minimal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan jauh dari itu. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahu dzikrallah. Orang yang dikuasai oleh setan, maka setan akan membuatnya lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya?
Jadi minimal zikir pakai lisan. Dan ketika kita nyebut namanya Allah, walaupun hanya sekedar pakai lisan, ini sesedikit apapun manfaatnya tetap ada manfaatnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisuman dzakarani. Aku ini teman duduknya orang yang nyebut namaku. Aku ini teman duduknya orang yang berzikir kepadanya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya selagi dia ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut namaku dalam kesendiriannya, maka aku pun juga menyebut namanya dalam kesendiriannya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Dan barang siapa yang menyebut namaku, berzikir kepadaku di khalayak ramai, maka aku pun juga akan menyebut namanya di khalayak ramai yang lebih baik daripada perkumpulannya, yaitu di sisi Allah para malaikat al-muqarrabin. Jelas ini ya. Tapi kalau pengajian begini jangan putar tasbih. Kalau pengajian begini jangan putar tasbih, ada waktunya. Ilmu itu lebih penting daripada zikir. Taruh tasbihnya masukin kantong. Itu lebih afdal daripada kita telinga mendengarkan ilmu, lisan berzikir kepada Allah. Wadah itu kalau sudah kemasukan teh nggak bisa dimasukin kopi. Sama hati kalau sudah sibuk dengan zikir, akhirnya nurnya ilmu nggak masuk. Kenapa? Karena nasihat itu intinya adalah hati. Zikir itu intinya juga hati. Bagaimana mungkin lisan berzikir, telinga fokus sama apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengar, kemudian hatinya bisa sibuk dengan dua-duanya? Nggak bisa. Allah ciptakan dalam pribadi kita, dalam jasadnya kita hanya satu hati. Karena itu taruh tasbih. Nanti ada waktunya. Kita ini kalau depan umum bisa tasbih, tapi kalau sendirian tidak bisa tasbih. Depan umum bisa ingat sama Allah, tapi kalau sendirian kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai ada sedikit sifat riya dan kemunafikan dalam diri kita. Akan lebih baik kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak di hadapan umum. Kecuali kalau semuanya berzikir. Misal dalam acara sholawatan, dalam acara maulid, dalam acara tahlil, dalam acara istighotsah, semuanya berzikir, zikir, nggak ada sifat riya. Kenapa? Kabeh podo. Tapi ketika semuanya misalkan mendengarkan pengajian, ada yang muter tasbih, hati-hati. Ya, setan nggak tidur untuk menjebak kita agar kita tenggelam dan terjerumus dalam lubang riya dan kemunafikan. Kok bisa munafik? Coba sekarang kita zikir, kita muter tasbih. Kalau sendirian kita muter tasbih atau enggak? Kalau enggak berarti munafik. Dikatakan orang itu ikhlas ketika dia di depan orang atau ketika dia sendirian sama perilakunya. Podo api, ngarapi wong api, murini wong api. Itu namanya orang ikhlas. Nah, itu minimal usahakan jangan sampai lisan kita nggak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Beda jauh antara orang yang lisannya berzikir dengan orang yang lisannya tidak berzikir. Beda jauh. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur. Permisalan antara orang yang lisannya berzikir ingat kepada Allah dengan orang yang lisannya enggak berzikir lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mathalul hayy wal mayyit. Perbedaan jauh, sama seperti jauhnya perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jauh nggak perbedaan antara orang hidup dengan orang yang mati? Jauh. Hidup sama mayit beda. Sama antara orang yang lisannya berzikir kepada Allah dengan orang yang lisannya berzikir kepada Allah, beda jauh. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu perbedaannya sama seperti orang yang sabar maju di medan perang dibandingkan orang yang lari, pengecut, mundur ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beda jauh. Orang yang maju pantang mundur, siap korban nyawa demi tegaknya agama, dibandingkan dengan orang yang lari karena takut, dengan orang yang memiliki jiwa pengecut. Beda jauh. Sama orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, beda jauh. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda begini, la yaqudu qaumun, tidak ada satu kaum yang duduk di satu majlis yadhkurunallah, mereka duduk dalam rangka sama-sama berzikir kepada Allah, illa kecuali hafatzhumul malaikat, kecuali mereka semuanya dinaungi oleh malaikat.
Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan batin. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi obat ketenangan hidup zikir. Kudu duit. Kalau memang kaya bisa membuat tenang hidup seseorang, kenapa ada orang kaya matinya bunuh diri? Itu tanda bahwa uang tidak menjamin ketenangan hidup. Satu-satunya jaminan ketenangan hidup adalah ketika kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maha memberikan ketenangan kepada siapapun. Kita punya HP, akan nggak tenang kalau HP kita nggak ada sinyalnya. Bingung nyari sinyal. Kalau sudah ada sinyal baru tenang dia. Tapi anehnya orang sekarang, dia nggak pernah bingung kalau hatinya nggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. HP nggak ada sinyal bingung, hati nggak nyambung sama Allah nggak pernah bingung. Padahal ketika hati kita nyambung kepada Allah, disitulah ada yang namanya ketenangan. Ada 4 hal yang Allah berikan kepada orang yang zikir kepada Allah. Yang pertama adalah Allah naungi kepada mereka para malaikat, Allah turunkan kepada mereka yang namanya rahmat, dan Allah berikan kepada mereka yang namanya ketenangan. Wa dzakarahumullah fima indah, dan Allah sebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. 4 keuntungan yang kita dapat kapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat duduk-duduk di masjid. Duduk-duduk di masjid. Kemudian mereka para sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Ma ajlasakum?" Apa yang buat kalian duduk di masjid ini sekarang? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami duduk dalam rangka berzikir kepada Allah. Dan kami bersyukur alhamdulillah atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami. Kami sekarang ini nyebut-nyebut namanya Allah, mengagung-agungkan, membesar-besarkan, mensuci-sucikan keagungan nama Allah, dan kami bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat, lebih-lebih nikmat Islam yang Allah berikan kepada kami." Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Demi Allah, kalian berani bersumpah bahwa kalian saat ini duduk nggak ada lain kecuali karena itu? Bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat yang lain. Kemudian kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah akan bersumpah." Ya Rasulullah, demi Allah akan bersumpah, tidak kami duduk sekarang kecuali dalam rangka bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat yang lain, dan sebagai wujud syukurnya kami kepada Allah, kami sekarang basahi lisan kami dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah, aku tarik sumpah kepada kalian bukan karena aku nggak percaya sama kalian. Hanya saja aku kepingin tahu betulan. Aku penasaran betul apa yang membuat kalian duduk sekarang. Karena apa? Karena Allah berikan kabar kepadaku sekarang bahwa Allah sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Makanya aku tarik sumpah kepada kalian karena aku ingin tahu betul apa penyebab kalian dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kalau memang ada perkara lain selain zikir, sebut. Tapi kalau nggak ada, aku tarik sumpah kepada kalian. Wis, cuman itu aja yang membuat kalian duduk sekarang di masjid? Ya Rasulullah, kami duduk di sini nggak ada lain kecuali dalam rangka zikir kepada Allah sebagai wujud terima kasih kami kepada Allah atas nikmat semua yang Allah berikan kepada kami. Pantas kalian menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya." Nah, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan begini, "Telah sampai kabar kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadits qudsi." Apa itu? "Udzkurni ba'da subhi sa'atan." Setelah subuh zikirlah kamu kepadaku sebentar. "Wa ba'dal asri sa'atan." Dan berzikirlah kalian kepadaku setelah asar sebentar. Ya sebentar berarti 5 menit. Mulai dari subuh sampai isyraq, mulai dari asar sampai maghrib. Dibandingkan 24 jam kan itu sebentar. Dibandingkan 24 jam itu kan sebentar. Setelah subuh ingat aku. Setelah asar ingat aku. Apa
Apa jaminan dari Allah, balasan dari Allah? Akfika ma bainahuma. Aku akan cukupi kalian apa-apa yang ada di antara keduanya. Subuh ingat sama Allah, setelah asar sampai maghrib ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang ada di antara keduanya, antara subuh dan asar akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan apa? Laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa sa'atun marrat bihim lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fiha. Penduduk surga itu menyesal ketika kapan? Ketika mereka dapati umurnya mereka ketika hidup di dunia ada, walaupun sedetik, walaupun semenit, walaupun sejam, apalagi lebih-lebih, dalam keadaan mereka nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk surga tapi masih nyesel. Udah masuk surga tapi masih nyesel. Gara-gara apa? Ada sedetik atau semenit, apalagi sejam yang mereka di dalam waktu-waktu tersebut lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan penduduk surga. Mlebu surga. Lah yo nyesel wong sing neraka. Masuk surga masih nyesel. Mani, sayangnya coba 1 detik itu saya manfaatin ingat sama Allah. 1 menit itu saya manfaatin untuk zikir kepada Allah. 1 jam itu saya manfaatin untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu posisi saya di surga bukan di sini tapi lebih tinggi lagi. Itu yang disesali oleh penduduk surga. Karena itu tugas kita hidup di atas dunia adalah meminimalisir penyesalan. Kalau memang kita masuk surga, nggak ada lagi penyesalan kecuali adalah satu waktu di waktu itu kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan. Nah, tugasnya kita selagi kita hidup di atas dunia untuk beramal, banyak zikir kepada Allah agar kalaupun kita masuk surga enggak nemen-nemen nyeseli. Enggak nemen-nemen nyeseli. Enggak terlalu besar penyesalannya. Kenapa? Alhamdulillah kita hidup ke waktunya kita untuk banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan ini. Kan enggak mungkin ya. Kita ini zikir kepada Allah 24 jam itu kan nggak mungkin. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, itu nggak mungkin. Nah, Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, berzikirlah kamu kepada Allah di dalam 4 waktu. Niscaya 24 jam kamu dianggap sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh, setelah subuh sampai isyraq, sebelum maghrib, antara asar sampai maghrib, dan maghrib sampai isya. Wis 4 waktu ini makmur untuk zikir kepada Allah. 4 waktu ini makmur untuk ibadah kepada Allah. Maka 24 jam kita dianggap ibadah kepada Allah, dianggap ingat, dianggap zikir, dianggap nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh, nih, kita kalau habis sholat witir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Setelah itu kita sholat 2 beliah subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah itu kita baca subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kemudian setelah itu sholat subuh. Sholat subuh baca Yasin, kemudian baca Wirdul Latif. Baca Wirdul Latif. Yeah. Baca Al-Quran sampai isyraq. Kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq itu kapan? Bukan ketika persis terbitnya matahari, tapi terbit matahari tunggu sampai 16 menit kemudian, atau sempurnakan sampai 20 menit kemudian, baru sholat isyraq 2 rakaat. Anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna asal sholat subuhnya berjamaah. Wis. Setelah itu apa? Wis, urusan dunia. Mandi, sekolah, ke kampus, ke kantor, ya kerja di pasar dan lain sebagainya. Sampai asar menjelang maghrib. Sebelum maghrib baca Waqiah. Bisa juga baca Hizbul Bahar. Nih. Ada juga wiridnya Al-Habib Ja'far bin Syekhona Segaf, gurunya Kiai Hamid. Nih. Baca wirid-wirid sesaat sebelum maghrib. Ya jam 5 baca zikir, baca wirid.
Kemudian maghrib sampai isya baca rotib aktos bisa, baca rotib haddad bisa, rotib idrus bisa, baca itu semuanya. Kalau masih ada waktu, baca lagi Al-Qur'annya, baca lagi Al-Qur'annya. Kalau kami dulu di pondok maghrib sampai isya, kalau bukan hari Kamis atau Jumat ya, kami baca Yasin, Waqiah, Tabarok, rotib aktos, kemudian gantian. Sekarang rotib aktos diusul berarti waktu rotib haddad. Karena termasuk adab ketika kita baca rotib haddad harus baca rotib aktos. Kenapa? Pengarang rotib aktos Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aktos itu gurunya Imam Haddad. Kok ya kudu maca rotib haddad tapi nggak baca rotib gurunya Imam Haddad? Nah, karena itu gantian. Kalau bisa, apa-apa. Yasin, Waqiah, Tabarok, rotib aktos, rotib haddad, rotib idrus. Kalau nggak sanggup, buat selang-seling, biar nggak bosen juga. Karena biasanya kalau kita ini baca rotibnya itu terus monoton, kadang-kadang bosen, jenuh. Tapi kalau ganti, itu nggak. Nanti lama-kelamaan Anda akan hafal karena seringnya baca. Kalau sudah hafal di jalan Anda baca, nyampe rumah sudah khatam. Kadang-kadang yang bikin bosen itu apa? Jenuh adalah kadang duduk, pakai berdiri. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iya, udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dalam keadaan berdiri, kalau bosan dalam keadaan duduk, kalau bosan dalam keadaan berbaring, yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kalau diamnya, berdirinya lupa, duduknya lupa dari Allah, kemudian berbaringnya, terlentangnya juga lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadi kalau kita ini merasa jenuh dengan wirid tadi itu karena duduk, maka coba keliling, diputeri rumah sambil jalan-jalan, atau keluar sambil sepedaan. Yang penting jaga auratnya. Jelas ya? Oh, kata cekak pikiran dari mono. Jika dikamplang malaikat, alhamdulillah bisa. Jangan. Bosan Bib kalau di rumah Bib muter tasbih. Saya sambil jalan-jalan Bib ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting dijaga pandangan, dijaga aurat, dijaga adab dan etikanya. Cari, gini loh. Kalau kita tidak bisa menuju Allah dengan lari, silahkan Anda jalan cepat. Kalau dengan jalan cepat Anda nggak sanggup, silahkan jalan pelan. Kalau jalan pelan Anda nggak sanggup, silahkan Anda merangkak. Kalau Anda merangkak nggak sanggup, ngesot. Yang saya penting cuma mandek. Silahkan Anda menuju Allah dengan cara apapun, pokok cuma mandek. Jadi kalau kita jenuh, jangan terus mandek. Jangan. Cari dengan cara apa? Keselimur ini bacaan. Banyak kami dapati orang-orang soleh itu kalau berzikir muter-muter di rumah. Kenapa? Kalau duduk, apalagi zikir-zikir yang panjang. Tapi karena mereka orang-orang hafal sama zikir, jadi nggak perlu baca juga nggak ada masalah, hafal sambil jalan, sambil nyetir dan lain sebagainya. Itu perlu ditiru. Kalau kita sering baca, akhirnya sering hafal. Kalau sudah sering hafal, enak. Mau baca kapan pun enak. Nggak harus megang kitab, ya nggak harus duduk, nggak harus anteng sambil gerak, sambil berdiri, sambil lari-lari, sambil olahraga. Kalau perlu sambil nyetir, sambil masak, sambil nyapu, bisa. Kenapa hafal? Akhirnya enak. Nah, sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in. Kalau maghribnya belum kita baca. Kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian baca wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali. Wis. Mari wis bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amutu. Itu kalau kita rutin kita lakukan, kita dianggap seperti orang ibadah 24 jam. Sehingga kalau kita masuk surga enggak ada penyesalan bagi kita. Loh kan enak, sebelum surga gak nyesel. Nah, kalau kita masuk surga ada penyesalan, gimana caranya mengejar? Karena surga bukan lagi tempatnya beramal. Nah itu, jangan sampai kita ini sia-siakan 4 waktu itu. Jangan sampai kita sia-siakan 4 waktu itu. Pernah diceritakan Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi, pernah melihat ada orang yang diomong ke dunia, yang dibicarakan dunia, yang keluar dari mulutnya dunia, politik, ekonomi, bal-balan. Ditanya sama Ibrahim bin Adham, sebentar, aku mau tanya, yang kalian bicarakan barusan ini, apakah kalian berharap pahala dari apa yang kalian ucapkan? Tidak, karena memang bukan zikir, bukan amalan,
bukan ibadah. Bicarakan dunia kok ibadah? Ya tentu kami tidak berharap pahala dari apa yang kami ucapkan, dari apa yang kami bicarakan. Baik, apakah kalian dari ucapan yang dari apa yang kalian bicarakan sekarang, apa yang kalian bahas sekarang bisa membuat kalian terhindar daripada siksa neraka? Ya enggak juga, bukan ibadah. Bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan dunia. Walaupun enggak berdosa, tapi satu tidak berpahala, yang kedua juga tidak bisa melindungi kita daripada siksa neraka, ancaman neraka. Ditegur sama Ibrahim bin Adham. Terus apa perlunya kalian buang-buang waktu hanya untuk membicarakan sesuatu yang kalian tidak memperoleh pahala karenanya dan kalian tidak terhindar dari neraka karenanya? Apa perlunya? Coba zikir, pahala, terhindar dari neraka. Dapat pahala, jauh dari neraka, selesai. Dan manusia ini kadang-kadang pokok gak dosa, keliru. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, kita paham, berarti kita hidup di atas dunia itu cari untung. Saya tanya, Anda kerja di pasar misalnya, mulai pagi sampai sore, pulak 10.000, dijual 10.000, mau kira-kira? Loh, tapi kan nggak rugi. Tapi kan tujuannya orang kerja ya cari untung. Sama kita hidup di atas dunia ini illa liya'budun, untuk ibadah. Kalau nggak ibadah, memang belum tentu berdosa, tapi nggak untung. Bicarakan dunia misalnya, nggak dosa memang, tapi nggak dapat pahala. Rugi nggak berarti? Ya rugi. Sama seperti Abdul Qadir, la haula wala quwwata illa billah. Gini ini minta ikut. Gini ini minta ikut. Gini ini minta ikut. Ayo. Ulang kamu lagi ya. Gini ini minta ikut. Gue ngomong apa? Anteng. Gak pinter. Bilangi kok. Baik. Kita hidup di atas dunia untuk cari untung. Gimana caranya kita dapat untung? Ibadah. Kalau nggak ibadah, walaupun nggak maksiat, kita tetap rugi dong. Sama seperti orang pergi ke pasar, walaupun nggak rugi, tapi nggak dapat untung, ya rugi dong. Buang umur. Mulai pagi sampai sore, pulak 10.000, dapat 10.000, dijual lagi 10.000, ya rugi. Kenapa? Rugi umur. Sama. Kita nggak berzikir kepada Allah, walaupun tidak berdosa, tapi nggak dapat untung, itu rugi. Kenapa? Buang umur, buang waktu. Jelas ya? Nah, kemudian pernah Nabi Daud alaihissalam, ketika beliau beribadah, ada di tempat ibadahnya. Satu, beliau baca kitab Zabur. Kitab Zabur, kitab yang diturun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ketika itu Nabi Daud alaihissalam melihat ada seekor cacing merah keluar dari tanah begitu. Keluar dari tanah. Terlintas dalam hatinya Nabi Daud alaihissalam, apa ya perlunya Allah ciptakan cacing merah ini? Apa perlunya? Subhanallah, Allah kasih izin cacing merah itu bicara. Allah kasih izin cacing merah itu bicara. Kan Nabi Daud ngomong, tanya, apa perlunya Allah ciptakan cacing merah ini? Subhanallah, cacing merah itu jawab, Daud, nabinya Allah, utusan Allah, ketahuilah, siangku aku baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alf-mar. 1000 kali aku baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu siang. Dan adapun malamku, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Siang 1000 kali, malam 1000 kali. Siang baca baqiyatus sholihat 1000 kali, kemudian malam baca sholawat 1000 kali. Kemudian cacing ini tanya balik ke Nabi Daud, Daud, siangmu kamu baca apa? Berapa kali? Malammu kamu baca apa? Berapa kali? Itu Nabi Daud dengar jawabannya cacing tadi itu, langsung nangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terbersit dalam benaknya beliau pertanyaan yang bernada meremehkan terhadap cacing. Apa perlunya tentang cacing? Ternyata zikirnya ngalah-ngalahin Nabi Daud. 1000 kali siang hari, 1000 kali malam hari.
Padahal cacing ini nggak ada ancaman neraka. Zikirnya begitu. Cacing ini nggak butuh pahala. Kenapa? Nggak ada ancaman neraka. Nggak ada cacing masuk surga. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita ini terombang-ambing keadaan kita antara selamat atau nggak selamat. Antara surga neraka, kita butuh kepada ampunan, kita butuh kepada pahala. Tapi kita acuh tak acuh cuek dengan yang namanya zikir. Padahal zikir itu menghapus dosa dan nambahi pahala buat kita. Ayo coba. Yang berakal ini siapa sebetulnya? Cacing atau kita sebagai manusia? Cacing nggak butuh kepada surga, nggak takut sama neraka. Zikirnya begitu hebat. Kita berharap surga, takut sama neraka, tapi nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan cacing lebih mantap keimanannya dibandingkan kita sebagai manusia. Cacing lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita sebagai manusia. Padahal kita adalah manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kita ini perintah oleh Allah untuk ibadah. Zikir termasuk ibadah. Bahkan paling entengnya ibadah itu zikir. Enggak perlu obat. Lapar, ya puasa, lapar, haus. Salat, gerak. Ada rukuk, ada sujud, ada berdiri, ada duduk. Haji, capek apalagi. Umroh juga capek. Zakat, waduh, keluarin duit. Abot, zikir, paling gampang. Modal lisan, hati fokus, selesai. Tapi pahalanya yang paling besar Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, pernah ada orang soleh kepaten anak perempuannya mati, anak perempuannya meninggal. Kemudian orang soleh ini ketemu sama anaknya. Wahai putriku, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah, wahai ayahku, aku selamat dari neraka, aku masuk surga. Wahai putriku, ada pesan nggak buat yang hidup? Kamu kan sudah meninggal, sudah di alam akhirat. Apa pesannya kamu buat yang hidup? Ayahku, mereka yang hidup nih, mereka beramal, tapi mereka nggak tahu apa pentingnya amalnya mereka. Mereka belum tahu secara pasti, secara kasat mata, betapa pentingnya mereka beramal. Sementara kami hidup di alam akhirat sekarang, kami tahu betapa pentingnya amalnya kami, tapi kami sudah kehabisan waktu, kesempatan untuk beramal. Maka ini putri bersumpah, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah wahai ayahku, sesungguhnya ucapan subhanallah, zikir subhanallah, kami saksikan sekarang di alam akhirat, di alam barzakh, lebih afdol daripada dunia beserta isinya. Saya mau tanya, ada nggak orang yang punya dunia beserta isinya? Ada. Kalaupun ada orang punya dunia beserta isinya, kira-kira dia sanggup nggak mensedekahkan dunia beserta isi di jalan Allah Subhanahu wa taala? Abot. Dunia saya sini WDW, terus disedekahkan ngorok melarat dada, coba sing sanggup? Ketahuilah zikir subhanallah itu lebih afdol pahalanya dibandingin orang sedekah dunia beserta isinya. Padahal lebih enteng. Zikir subhanallah lebih enteng daripada sedekah dunia beserta isinya. Gak ada lain kecuali saking mulianya zikir, sampai-sampai pahalanya lebih afdol daripada orang sedekah dunia beserta isinya. Eman loh kita nggak zikir. Kita kalau lagi masak, kita kalau lagi nyusoni anak, kita kalau lagi di pasar nunggu pelanggan, kita kalau lagi di jalan nyetir misalnya, kalau nggak dibuat zikir kan mulut kita nganggur Ustaz. Kalau nggak dibuat zikir kan eman sebetulnya. Kita ini minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi full anggota badannya kita ini kita gunakan untuk dunia tok. Lah akhiratnya mana? Padahal mintanya akhirat juga hasanah. Kalau kita nyetir, yang fokus tuh mata, yang fokus tuh telinga, tapi mulut nganggur. Pakai zikir. Ketika kita masak, ketika kita bersih-bersih rumah, tangan dan kaki yang kerja, mulut nganggur, pakai untuk zikir. Ini wujud nyata orang yang minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Zahir batin dia pakai untuk dunia dan akhirat. Nah, kita ini cuma minta tok, usaha nggak ada. Sampai pernah diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, aku, kata beliau, pernah masuk rumah
dan aku dapati istriku Fatimah saat itu. Lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanannya menggiling gandum dan tangan kirinya menggendong Husain. Lihat, tangan kanan menggiling gandum, tangan kiri menyusui Sayyidina Husain dan lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sekelompok manusia yang perniagaannya, perdagangannya, kesibukan duniawinya tidak membuat dia lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hebat. Ini orang hebat. Kesibukan duniawinya kita jangan sampai buat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya ketika kita sibuk dalam urusan dunia, mulut kita nggak sibuk saat itu. Maka sibukkan, basahi, buat basah lisannya kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang kita bahas satu keadaan. Ya, satu keadaan di mana orang itu berzikir kepada Allah. Masih ada 3 keadaan yang lain orang itu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk 3 yang berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mudah untuk kita amalkan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya